第一，你呀！哎呦，快上！金丹轻易的将筑基杀掉，只有金丹才会这么轻易的。他不是炼气，是金丹。不痛之死。我赐你，我赐你无息之死，我赐你希冀之死。我只是练气气。Guys, Ginosis mau ngasih info nih, berhubung banyak yang nanya ya. Buat kalian yang masih bingung mau nonton Solen versi fullnya, bisa langsung aja ke auratel.com ya. Ginosis juga ngambil shortnya di sana, bukan apa-apa, karena grafiknya udah HD alias jernih guys, jernih jernih gitu, kayak mulus lah kayak. Tanpa perlu juga berlangganan gitu, cukup punya kuota aja. Nah, cukup ya infonya. Sekarang kita lanjut ke alur cerita. Guys, akhir pekan waktunya Donghua baru. Selain Tansan di cerita Solen yang jelas pasti ditunggu-tunggu, kita juga udah punya Lange Fahua di cerita The Land of Miracle yang ada cucunya Tangsan. Tapi gak boleh puas dulu karena pada hari yang sama juga kita ke bagian satu Donghua baru yang berjudul Lian Qisiwan Nian. Kalau diartiin ke bahasa Indonesianya artinya 100.000 tahun pemunian Qi. Bukan, ini bukan cerita seorang master legendaris yang udah berlatih selama 100.000 tahun sampai jadi seorang dewa ya. Tapi ini kisah seorang kultivator yang selama 100.000 tahun nggak naik tingkat. Udah di situ doang padahal temen-temennya udah terbang entah kemana. Hah? Bang, kok bisa gitu? Terus asyiknya di mana? Nah, kalian nonton dulu deh karena di bagian pertama ini pasti langsung ngerti kenapa cerita ini sampai layak dijadiin tontonan wajib buat seterusnya. Gak usah lama-lama lagi lah karena penonton Cakra Dipa mau udah langsung pengen terobos aja lah kuy. Jadi karakter utama dalam cerita ini bernama Suyang. Pada hari ini dia masih jadi seorang murid biasa yang berlatih bersama teman-temannya di sebuah sekte. Nah, suatu hari guru Suyang si kakek tua akhirnya mendapat promosi. Dia bisa menerobos ranah pemunian Qi dan naik ke tingkat selanjutnya. Dia menitip pesan kepada murid-murid lain untuk menjaga sekte dengan baik, berlatih dengan keras agar bisa menyusulnya di kemudian hari. Setelah sang guru pindah menuju alam yang berbeda, kini giliran kakak senior Suyang yang bernama Huo Bufan. Sama persis seperti sang kakek, dia juga meminta kepada pemuda itu untuk berlatih dengan serius agar mereka bisa bersama-sama berlatih lagi di alam yang berbeda. Dia meninggalkan sekte mereka untuk dijaga selama kepergiannya. Seharusnya setelah sang guru dan kakak senior, giliran Suyang sebagai murid biasa pasti akan tiba. Tapi dia sama sekali tidak pernah mendapat kesempatan tersebut. Bahkan termasuk juga ketika adik juniornya Piao Ling-er naik ke atas. Kejadian ini terus saja berulang tanpa henti hingga membuat Suyang muak sendiri. Dia berusaha untuk menahan malu meskipun sudah ditinggal oleh adik juniornya. Setelah itu bahkan seorang peri kecil juga pergi meninggalkannya naik tingkat menuju alam atas untuk berlatih menjadi lebih kuat lagi. Keadaan ini mungkin saja akan berubah menjadi trauma untuk Suyang. Seorang tukang sapu yang selalu melayani kediamannya juga tak berani menyinggung soal tersebut. Takut membuat Suyang marah dan mengusirnya. Tapi pada suatu hari tiba-tiba benar-benar sudah 50.000 tahun waktu berjalan meninggalkan Suyang. Dia kali ini tidak hanya dikalahkan oleh adik juniornya tapi juga seorang tukang sapu. Tepat pada hari itu semua orang yang tinggal di sekte sudah pindah menuju alam atas. Suyang hanya bisa meratapi nasibnya sendirian bersama dengan sang peliharaan tercinta. Tapi takdir ternyata memang jahat sekali kepadanya. Bahkan sang peliharaannya juga mendapat berkah untuk menerobos ranah pemunian Qi dan naik ke tingkat selanjutnya.
Su yang marah-marah mengamuk-ngambek sendirian. Mumpung tidak ada lagi yang bisa melihat rasa malunya, Su yang memutuskan untuk melakukan apa yang dia mau. Setelah 90.000 tahun berlatih keras tanpa ada perubahan, pria itu memutuskan untuk bermeditasi sendirian, mengurung diri di sebuah gunung tanpa ada yang boleh mengganggu. Pokoknya dia sudah kehabisan rasa sabar hingga nekat mengunci diri dengan sebuah segel ajaib. Waktu terus berjalan bersamaan dengan keadaan dunia. Setelah bumi mengitari matahari dalam putaran yang tak terhitung, kita akhirnya tiba di masa depan. Kali ini menuju sekte Tianlan, kita bisa melihat ada seorang penjaga yang dilempar dengan keras oleh tamu yang berusaha menerobos masuk. Tamu yang datang kali ini adalah tuan muda dari sekte Yunsan. Dia bersama dengan para tetua sekte dan pengawal berniat datang untuk menjadikan Ling Qingsu, nona muda dari sekte Tianlan, sebagai istri. 以后我成了云山宗宗主，你就是宗主。只要你嫁给本少宗主，将天蓝宗迁出此地。 Sang tuan muda ini begitu percaya diri menerobos kediaman orang lain tanpa rasa takut. Pemuda yang bernama Liu Yunqing ini bahkan tidak peduli kalau harus menggunakan kekerasan demi memaksa kehendaknya. Qingsu sedari kecil sudah diajarkan sebagai anggota sekte Tianlan kalau dirinya tidak akan pernah mau tunduk kepada orang lain apapun alasannya. Kalau memang harus tiada, Qingsu akan memilih untuk berakhir dalam medan perang. Momennya udah bagus karena keren gini. Tapi si tuan muda malah sagedne pas lihat bobanya Qingsu. Kurang ajar banget emang. Selagi Qingsu dan Yunqing saling bertarung, sebuah gunung kuno yang telah berdiri selama ratusan ribu tahun mendadak bergetar. Seorang master hebat yang menyembunyikan dirinya sendiri di dalam sana selama 10.000 tahun akhirnya bangkit kembali. Penampilan Su yang kali ini terlihat sangat tua, tapi semua itu bisa segera dia kendalikan dengan kekuatan suci yang melimpah ruah. Su yang memang belum bisa menembus dasar, tapi kali ini dia sudah menyempurnakan ki hingga 9.999 tingkat. 也都没了，连我的万金阁、御守院，10万年过去了，连门派练起9999层了。我已经练起9，又是1万年了。 Tiba-tiba Su yang merasakan sebuah kejanggalan yang sangat amat ganjil. Dia menggunakan sebuah teropong telepati dan mengetahui kalau sekte Tianlan sedang berada dalam masalah. Oh, tidak bisa begini. Kalau memang ada kelompok di dunia ini yang mau menghancurkan sekte Tianlan, maka mereka harus minta izin sama Su Yan dulu. Kalau Su yang menolak, maka siap-siap saja kelompok tadi yang pasti akan musnah. Jadi tanpa basa-basi lagi langsung kita aja pindah menuju rumah utama sekte Tianlan. Para tetua yang ada di sana sudah melewati ranah pembentukan pondasi, sementara sang tuan muda yang paling lemah saja sudah hampir bergerak menuju kekuatan yang sama. Nah, untuk kultivasinya di Donghua ini ya, nanti Cakradiva bakal bahas pelan-pelan ya guys ya. Kalian ngikutin aja dulu ya. Yunqing semakin sombong dan percaya diri untuk menjadikan Qingsu sebagai wanitanya. Tinggal layani seumur hidup dan patuh kepada perintahnya. Dan sesuai dugaan, tentu saja tawaran tersebut akan ditolak mentah-mentah. Qingsu bahkan lebih sudi untuk mengakhiri riwayatnya daripada harus hidup bersama orang yang kurang asem. Kemudian saat melihat si boba hijau mau bunuh diri, tiba-tiba sang jelangkung datang tak diundang pulang, tak diantar datang mengejutkan semua orang.
Elah, ini kakek-kakek kok nggak tobat-tobat sih? Mereka semua sudah mengaku kalau mereka ini kuat banget, nggak ada lawan. Pokoknya kalau misalnya ada musuh yang tiba-tiba muncul tanpa bisa diprediksi, berarti kekuatannya melampaui perkiraan mereka. Sayangnya orang-orang sekte ini tetap saja angkuh. Mereka cuma tahu kalau Su Yang adalah seorang kultivator ranah pemunian ki saja, sementara mereka sudah sampai di ranah pembentukan pondasi. Sayang sekali mereka semua telat menyadari kemampuan dari Su Yang si tukang sentil ini. Di 快上！金丹轻易的将筑基杀掉，只有金丹才会这么轻易的。他不是炼气，是金丹。不痛之死，我赐你，我赐你无息之死，我赐你希冀之死。我只是练气气。 Ketika kabur kocar-kacir, sang tuan muda yang kelewat sombong itu tidak bisa memperlihatkan langkah kakinya sendiri. Dia terjatuh dan akhirnya menabrak tetua terakhir yang selamat dari murkanya Su Yang. Tapi sayangnya kedua orang itu sudah tidak bisa kabur lagi. Su Yang sang jelangkung andalan tiba-tiba sudah berdiri di hadapan mereka berdua. Dengan wajah yang datar dan mengerikan, pemimpin sekte Tianlan itu bertanya-tanya kemana mereka hendak pergi. Tuan muda dan tetua sekte Yunsan segera bersujud meminta ampun. Tapi ternyata pikirannya masih menyimpan-simpan sombong dan perasaan ingin balas dendam. 我错了，再也不敢了，放过我吧！两位，想去哪儿啊？ Kemarahan Su Yang semakin membuatnya takut. Walaupun begitu, sifat angkuh tuan muda itu masih saja tidak bisa diobati. Bukannya minta maaf, Yun King malah menantang Su Yang untuk bertarung melawan ayahnya yang juga berada di ranah pil emas. Dia mengira kalau Su Yang bakalan takut, tapi tidak ada kata mundur bagi sang master berusia ratusan ribu tahun ini. Su Yang benar-benar sudah memutuskan akan pergi ke sekte Yunsan dan menghancurkannya, tapi yang harus dilakukannya sekarang adalah... Yusang yang terjatuh dengan mata yang terbuka meninggalkan sang tetua yang berada di sebelahnya ketakutan. Pokoknya apapun yang terjadi, tetua itu tidak mau sampai berakhir dengan konyol. Tapi mungkin keinginan tersebut tidak akan terwujud. Su Yang berjalan mendekatinya lalu meminta tolong untuk diantarkan ke sekte Tiansan. Kita langsung pindah menuju tempat yang dimaksud. Di sana terlihat ada banyak murid yang sedang melakukan latihan rutin, tapi pada hari itu suasana langit mendadak berubah menjadi sangat gelap dan mencekam. Sang ketua sekte langsung keluar dari sarangnya saat itu juga. Ibarat bunga kesayangan yang habis dimakan kambing tetangga. Ketua sekte marah-marah ingin menghukum orang yang sudah menghancurkan rumahnya. Tak lama kemudian Su Yang datang menanyakan kepada mereka semua keberadaan Liu Zhen. Sang ketua sekte yang namanya baru saja dipanggil itu langsung menyaut. Dia tidak takut dengan kekuatan besar yang baru saja memporak-porandakan sektenya. Apalagi setelah itu Su Yang mengaku kalau dia sudah selesai menghabisi anaknya Yun King. Liu Zhen mengakui kalau Su Yang ini adalah seorang kultivator yang sangat kuat, tapi dia heran kenapa lawannya itu sama sekali tidak terbang. Kondisi ini juga disadari oleh Yusang. Dia yang kesal karena tidak bisa terbang segera menantang Liu Zhen untuk bertarung di bawah. Kalau tidak, dia akan menghancurkan keseluruhan sekte tanpa ampun. Su Yang menangkap seorang murid dan menyingkirkannya dengan sangat mudah sebagai peringatan, membuat Liu Zhen tak punya pilihan selain menuruti kemauan lawannya itu.
Kepala Liu Shen baru saja dibat pusing 7 keliling. Pasalnya tangan pria paruh baya itu baru saja dibuat patah karena sapuan Su Yang. Meskipun sudah ditanya berkali-kali, tapi Su Yang tetap menjelaskan kalau dirinya hanya seorang praktisi ranah pemunian Qi. Liu Shen yang kesal akhirnya memasrahkan diri untuk menggunakan kartu terakhir yang dia punya, yaitu memanggil leluhur pelindung sekte Yunsan yang selama ini tertidur. Dia adalah seorang kakek yang kultivasinya berada di level Liu Shen, yaitu ranah tubuh primordial. 谁敢来我院门，请老祖出关！ Kali ini sang kakek sudah mengaktifkan formasi ajaib tingkat tinggi yang disempurnakan oleh sekte Yunsan. Sebagai seorang leluhur pelindung, sudah wajar baginya untuk melakukan tindakan seperti ini. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya, apalagi formasi ajaib yang dinamakan formasi 7 Pengkoid ini. Pokoknya kalau praktisi tubuh primordial ikut campur sudah bakalan mampus juga. Sang kakek kaget bukan main. Dia tidak bisa melihat jalur sapuan pedang yang dilakukan oleh Su Yang. Dia juga tidak pernah mengira kalau di dunia ini ada sebuah senjata super tajam yang bisa menyingkirkan praktisi pil emas dengan sangat mudah. Sang kakek yakin kalau pedang tadi bukanlah pedang biasa, tapi sebuah harta karun yang disimpan selama puluhan ribu tahun. Sang kakek menganggap kalau senjata yang dipanggil oleh Su Yang adalah warisan semata. Jadi dia pun memutuskan untuk menggunakan sebuah jurus yang tak kalah kuat dari formasi sebelumnya. 在上元婴。 破！什么？一光神咒！Su Yang berhasil menebas sang kakek bersama dengan jurus hebatnya sekaligus. Seluruh sekte Yunsan yang ingin dia lindungi hancur karena seorang praktisi permunian Qi. Sambil takut-takut dia memutuskan untuk memanggil pelindung pribadinya yang tak kalah kuat juga. Sosok tersebut adalah roh tingkat tinggi kualitas menengah berwujud naga yang sangat besar. Intinya keren dan mengerikan banget lah pokoknya. Tapi kesan pertama dari Su Yang yang malah bikin kita geleng-geleng kepala. Bagi Su Yang, roh tingkat tinggi itu bukanlah seekor naga yang ganas, tapi cuman ular kecil aja. 叫护宗小生，不错，云山宗会。 Di akhir napas yang mengaliri tubuhnya, sang kakek bertanya soal ranah asli dari Su Yang. Tapi ya gimana cara jawabnya, sebab Su Yang memang hanya seorang praktisi pemunian Qi. Tak lama kemudian rombongan King Su dan pengawal yang dia bawa dari sekte Tianlan turut ikut datang. Dia membawa orang sebanyak mungkin untuk melindungi Qing Su, tapi usahanya itu terlambat. Bukan karena Qing Su terluka parah, tapi sekte Yunsan yang sudah habis duluan. 徐阳，原来您是…… 我，徐阳。 Edan ya, pasti udah ngerti maksud dari intro yang di awal tadi. Si Su Yang memang cuma seorang kultivator di ranah pemunian Qi. Soal kenapa dia kuat banget padahal levelnya rendah itu masih belum bisa dipahamin. Ya bentar lagi bakal Cakra Diva jelasin kok ya. Tapi alurnya awalnya kayak gini dulu. Soalnya kalau langsung diterobosin spoiler nanti kurang seru guys. Kita juga nggak perlu capek-capek inget nama Yun King dan Liu Shen tadi karena mereka langsung dibikin goodbye sama Su Yang yang hebat banget itu. Bahkan mungkin kedepannya demi membuat sekte Tianlan menjadi sekte terhebat akan ada banyak nyawa yang melayang di balik pedang tajam sang ketua sekte.